Di episode sebelumnya kita sudah ngebahas tentang 5 kampus terbaik di Indonesia buat kuliah di jurusan IT. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas satu topik yang juga nggak kalah penting, yaitu tentang sistem pembiayaan kuliah yang ada di perguruan tinggi di Indonesia. Buat sobat digital yang baru masuk kuliah, pasti suka bertanya-tanya dong, misalkan ini di kampus ini pembayarannya kayak gimana, pembiayaannya kayak gimana? Atau misalkan bertanya-tanya, ada nggak sih cara biar bisa kuliah tanpa harus mengeluarkan uang pribadi? Ada dong tentunya. Nah, kalau ini jadi pertanyaan kamu, so ini cocok banget sih kamu nonton video ini sampai akhir karena bakalan aku kupas satu persatu. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi channel ini supaya kamu gak ketinggalan informasi terupdate seputar dunia IT. Logibox, gudangnya informasi seputar IT. Oke. Kalau misalkan sobat digital penasaran nih, biaya kuliah jurusan teknik informatika di BINUS itu berapa? Atau di ITB atau di UGM? Nah, itu bakalan aku bahas nanti. Kali ini aku bakal ngebahas soal tadi, sistem pembiayaan kuliah di Indonesia. Karena cukup bervariasi nih sistem pembiayaannya, entah itu kampus negeri ataupun kampus swasta. Pertama, ada sistem pembiayaan uang kuliah tunggal atau yang juga familiar dengan singkatan UKT. Nah, untuk sistem ini biasanya diterapkan di kampus-kampus negeri. Kayaknya aku jarang banget deh denger ada kampus swasta yang memakai sistem UKT. Tapi kalau ada, kamu bisa ya tulis di kolom komentar kampus mana nih yang swasta tapi memakai sistem UKT. Nah, sistem UKT ini bertujuan untuk mengklasifikasikan mahasiswa menjadi beberapa golongan sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarganya. Setiap golongan memiliki besaran biaya kuliah yang berbeda-beda, di mana mahasiswa dengan latar belakang ekonomi kurang mampu bisa membayar biaya kuliah dengan lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang mampu. Jadi misalkan keluarga kamu tergolong mampu nih, misalkan orang tua kamu dokter, bisa jadi biaya kuliah kamu juga bakal lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yang keluarganya berasal dari ekonomi golongan kurang mampu. Nah, UKT sendiri biasanya dibagi ke dalam 5 golongan. Golongan 1 sampai dengan 5. Ini pun besarannya masih dibedakan lagi sesuai dengan jalur masuknya kamu ke kampus tersebut. Misalkan yang masuk lewat jalur SNMPTN pasti berbeda dong dengan yang masuk lewat jalur mandiri. Terus misalkan kalian nanya, Minbox, gimana dong kalau kampus swasta? Apakah mereka menggunakan sistem UKT juga? Untuk kelazimannya sih Minbox jarang denger ya, tapi kalau ada tadi kamu komen aja. Cuman di kampus swasta itu beda lagi caranya. Untuk kampus swasta sendiri biasanya mereka menerapkan biaya per SKS atau sistem kredit semester. Ada juga biaya tetap semester, lalu ada biaya lainnya seperti uang pangkal dan juga uang gedung. Jadi ada semacam pecahannya atau perintilannya nih. Beda sama sistem UKT yang biasanya tiap semester itu konstan. Yang kedua, sistem pembiayaan dengan beasiswa. Nah, ini nih yang jadi primadonanya para mahasiswa. Siapa sih yang nggak pengen dapat beasiswa? Pokoknya mau seberduit apapun latar belakang keluarganya, pasti pada ngincer beasiswa deh. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam jenis beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, swasta, baik lokal maupun luar negeri. Beasiswa ini bisa mencakup biaya pendidikan secara penuh ataupun sebagian, biaya hidup, buku, dan lain-lain. Beberapa contoh beasiswa populer di Indonesia yang dari pemerintah nih, contohnya ada LPDP. Tapi ada juga nih yang berasal dari swasta ataupun yayasan. Ketiga, pembiayaan dengan bantuan pemerintah. Ini beda ya sama beasiswa karena ini namanya bantuan pemerintah. Kabar baiknya nih, pemerintah Indonesia juga menawarkan program bantuan pendidikan seperti bidik misi yang sekarang namanya adalah KIP Kuliah. Dan program ini menargetkan mahasiswa yang memiliki potensi bagus di akademiknya tetapi terkendala pada biayanya. Yang keempat, pembiayaan dengan sponsorship. Ini bukan hal yang baru sih bagi kalangan mahasiswa. Biasanya perusahaan ataupun organisasi menawarkan sponsorship berupa biaya kuliah kepada mahasiswa dengan syarat tertentu. Contohnya, kayak setelah kamu lulus, kamu harus bekerja di perusahaan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Atau harus mengikuti aktivitas ataupun agenda tertentu yang diselenggarakan oleh mereka. Misalkan kamu nanya, Minbox, bedanya sponsorship sama beasiswa itu apa sih? Gini, kalau beasiswa itu biasanya kalian tidak dituntut feedback apapun. Biasanya ya. Tetapi kalau sponsorship biasanya kamu dimintai syarat tertentu. Ya kayak tadi, kamu harus melakukan hal-hal yang sekiranya bisa menguntungkan pihak yang memberi kamu sponsorship. Kelima, kayaknya ini deh yang paling diidamkan mahasiswa Indonesia, yaitu pembiayaan kuliah dengan bantuan dana sendiri alias kuliah sambil kerja.
Bagi mahasiswa yang kuliahnya nggak begitu banyak dapat bantuan dari keluarga, pasti pada pengen banget kan biar dapat kerjaan sambil kuliah. Nah, bagi anak IT justru ini mungkin banget terjadi loh. Karena biasanya banyak anak IT yang kerja itu sambil magang, sambil internship. Dapat cuan dong, bisa nih buat biaya kuliah mereka. Minbox sering banget kok ketemu mahasiswa IT yang udah semester tinggi, misalkan semester 5, 6, 7, itu kuliah sambil kerja. Ataupun ngerjain project-project lainnya. Jadi ya sangat possible untuk anak IT. Nah, sob, besar kecilnya biaya kuliah itu relatif lah ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi ya biasanya nih, kalau biaya kuliahnya tinggi, prospek karirnya juga oke loh. Ya contohnya kayak jurusan IT. Nah, selanjutnya Minbox bakalan bahas terkait biaya kuliah jurusan IT pada kampus-kampus yang ada di Indonesia. Tapi ini buat next episode ya. Makanya subscribe dulu lah biar kamu gak ketinggalan informasi ataupun updatean terbaru tentang dunia IT. Termasuk tadi, perkuliahan, beasiswa, ataupun rekomendasi lainnya. Makanya nih, pantengin terus channel ini biar kamu gak ketinggalan informasi terbarunya. See you in the next video. Ciao! Logibox, gudang informasi seputar IT.